memakan makanan haram. Salah satu makanan haram itu menerima serangan fajar waktu pilkada kemarin. Nah, ibu-ibu lihat akibatnya sekarang. Yang terpilih bupati, yang terpilih wali kota, yang terpilih anggota DPR tidak peduli dengan kita. Iya Bu, kita lagi susah dia joget-joget di gedung DPR. Kenapa dia joget-joget? Tidak salah, memang dia artis. Siapa yang salah? Yang pilih. Kenapa kamu pilih? Disodorkan kamu ini baik, ini baik. Kau tidak pilih karena kau tidak dikasih duit. Betul-betul baru kamu semua pelakunya. Mudah-mudahan pemilu akan datang tidak ada lagi yang menerima uang sogok pilkada. Supaya yang terpilih anggota DPR, yang terpilih bupati, betul-betul yang memikirkan rakyatnya. Bukan yang memikirkan partai dan golongannya. Amin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Karena setan itu Bu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Ibu-ibu senang tidak digosipi? Ibu-ibu senang tidak diceritai? Tidak kan? Nah, setan juga begitu, menggosipi setan ini ceramah. Maka dia berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia bisik kita tadi di rumah, tidak usah kau datang, panas. Tidak usah kau datang, hari libur, lempet kau nonton karaokean di rumah. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak digoda lagi kita tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Ini bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Simpan dulu HP Bu, simpan dulu ya, simpan ya. Biasa Ibu, konsumsinya juga tidak usah dibuka dulu. Itu setan itu Bu. Tidak ada Ibu? Tidak ada? Ya kan Ibu mau datang dengar ceramah. Bu, Ibu, simpan dulu HP-nya ya. Kita dengar ceramah dulu. Bisa? Begitu saya menghormati acara ini kan orang bilang, kok bisa datang Ustadz Dasat di situ, komplek kecil dan musola? Kok bisa datang? Karena saya hormati ini acara. Maka tolong hormati juga perasaanku. Caranya simpan HP. Ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya muliakan, yang saya hormati, guru kita yang hadir di tempat ini, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, spesial kawan saya waktu saya masih kuliah, Haji Amir Kuba, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya ibu-ibu, bahagia enggak kira-kira kalau diundang Prabowo ulang tahun? Baca Bu, misalnya ibu dijemput menghadiri ulang tahun Bapak Presiden di Istana Negara, senang enggak? Bohong kalau tidak. Saya aja senang, begitu saya diundang selfie. Wah iya toh? Padahal itu Prabowo manusia biasa. Itu Prabowo ada masa pensiunnya.
Kita sudah bangga kalau diundang menghadiri ulang tahunnya. Bagaimana kalau ulang tahunnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang paling mulia, yang sampai Allah jelaskan, andai bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Rasul. Bahkan Allah sampaikan, ya Muhammad, meskipun engkau nabi paling terakhir, haram seluruh nabi dari Adam sampai Isa alaihissalam masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga. Ya Muhammad, kalau ada dosamu, telah aku ampuni semua dosa-dosamu. Cintanya Allah kepada nabi. Masa ketika ulang tahun kita tidak hadir? Maka ulang tahun ini maulid namanya. Hari kelahirannya maulud namanya. Kita peringati. Maka insya Allah yang hadir di tempat ini karena cintanya kepada Nabi, saya yakin kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini. Apalagi ini bapak-bapak yang sudah tua-tua, saya lihat kan, itu insya Allah begitu cintanya kepada, ini kan dikasih spesial karena beliau sudah sepuh. Bayangkan, sudah sepuh masih cinta kepada Rasul. Masa kalian anak muda tidak datang? Nah, cuma ada juga yang kadang-kala itu maulid sesat. Saya kan dibully itu di medsos. Ini ustadz menyesatkan. Dari mana kau dapat? Sunnah itu maulid. Maksud saya, kalau kau tidak mau maulid, tidak usah. Tidak apa-apa, kami juga tidak mencelamu. Tapi tolong hargai kami juga yang maulid. Dia bilang itu sesat, tidak ada pada zaman Nabi. Ya kalau begitu tidak usah kau ceramah pakai mic. Kenapa? Enggak. Iya kan? Kalau begitu tidak usah kau ceramah pakai YouTube. Kenapa? YouTube orang Yahudi punya. Maka yang baik, mau maulid, mangga. Tidak mau maulid, silahkan. Kita saling menghormati, sama Nabi kita. Baru juga satu kitab dia baca, itu haram, bid'ah. Kamu juga ustadz cerita sunnah, kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Jenggot kan sunnah. Saya ini mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ya, satu, dua, bu, ibu. Nabi itu bu, belum lahir sudah wafat bapaknya. Lahir, baru beberapa hari diambil ibu susunya. Halimatus Sa'diyah, 4 tahun sama beliau. Balik ke ibunya, 6 tahun, meninggal lagi ibunya di desa Apua setelah pulang ziarah kubur. Cuma 2 tahun 4 hari bersama ibunya. Diambil kakeknya. 2 tahun bersama kakek, meninggal lagi kakeknya. Ambil sama pamannya, meninggal lagi pamannya. Kalau orang Bugis biasa bilang orang yang begini patula-tula, artinya pembawa sial. Tapi itu tidak betul. Apa maknanya? Nabi bu penuh penderitaan. Ada enggak di sini yang meninggal bapaknya sebelum lahir? Ada? Tidak ada kan? Berarti beban hidupnya Nabi lebih berat. Dalam keluarga, bu, berapa anak Nabi? Anak Nabi tidak tahu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Kalau ibu cinta sama Nabi, ajarkan ini kepada anak-anak supaya dia tahu, oh anak Nabi 7. Nggak usah po ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Patolo-tolo. Iya kan? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berapa anak Nabi? 7. Ibu tahu di hadapan Nabi masih belia anak-anak beliau, meninggal 6 orang.
Ada di sini meninggal anaknya 6 orang. Satu aja sudah beban penderitaan, tekanan psikis. Haji Amir tadi bersedih katakan, 2 anak saya meninggal Ustadz. Dalam hati saya itu baru 2, Nabi 6. Ayo, dalam rumah tangga, apa Nabi tidak ada masalah? Ekonomi, Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak ketemu roti. Akhirnya Hasan Husain cucunya pucat. Ada di sini pernah tidak makan 3 hari 3 malam? Lebih berat hidupnya Nabi. Dalam rumah tangga, beliau juga pernah difitnah Aisyah selingkuh. Itu Nabi. Bukan cuma dibully sebagai Rasul, diusir dari kampungnya. Kalau kita bertetangga, paling diceritain. Nabi bukan lagi digosip, diusir dari kampung halamannya. Siapa yang ngusir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Pindah dari Mekah ke Madinah. Selesai masalahnya, makin banyak masalah. Perang pertama, perang Badar. Perang berikutnya, perang Uhud. Wafat pamannya Hamzah. Dilihat dengan kepalanya sendiri, dibelah dadanya Hamzah oleh Hindun, dimakan, diambil hatinya, mau dimakan dengan izin Allah, tidak bisa dia gigit itu si Hindun. Dia lihat dengan kepala sendiri. Ada yang pernah diperlakukan pamannya seperti itu? Nabi pernah. Jadi beban hidupnya Nabi berat, padahal Nabi suci. Nabi tidak pernah memaki, Nabi tidak pernah menghina, tutur katanya lembut, tidak pernah ngambil haknya orang, tidak pernah menghina orang. Begitu berat hidupnya. Sementara kita umatnya tukang bohong tiap hari, nipu tiap saat, makan uang haram tiap minggu, tidak sholat. Begitu ada masalah, ya Allah kenapa hidupku berat betul, pret. Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau dengar ini Bu, mestinya apapun tekanan hidup kita tidak bakar gedung DPR. Apapun sesah hidup kita berbangsa bernegara, kita tidak saling menghina, bahkan sampai membunuh saudara seanak bangsa. Nabi ada masalahnya, banyak masalahnya. Tapi Nabi kita tidak pernah dengar menghina orang. Nabi banyak masalahnya. Tapi Nabi ketika ada masalah, beliau tidak pernah curhat. Nabi miskin, bahkan beberapa hari hanya makan roti dibagi-bagi, tapi Nabi tidak pernah pinjol. Iya, Nabi tidak pernah curhat, berat betul hidup saya. Nabi diganggu pribadinya, tidak pernah katakan perang. Ingat kisahnya Taif. Dilempari Nabi anak-anak sampai menetes darah beliau. Turun Jibril mengatakan, ya Muhammad, sudah keterlaluan semua ini orang-orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja, saya hancurkan ini, saya angkat gunung Taif, saya hancurkan semua mereka. Kira-kira kalau saya begitu diganggu, bagaimana ada saat ratakan. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Mereka berlaku begitu karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan buat mereka. Kalau Allah mau mendengar doa, saya berdoa, ya Allah berikan mereka hidayah orang-orang Taif. Kalau bukan mereka, anak cucunya, Allah kabulkan doa Rasul. Sampai detik ini tidak ada satu ekor pun manusia di Taif yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi kalau pribadinya tidak pernah marah. Di Madinah ada tunanetra, tidak melihat bangsa Yahudi, anak orang yang agama Yahudi. Apa kerjaan ini nenek-nenek perempuan, teriaknya apa di sudut pasar Madinah? Jangan percaya Muhammad, Muhammad tukang tipu, tukang sihir, pembohong, jangan kau percaya. Itu aja kerjanya tiap hari. Meninggal Nabi, datang Abu Bakar kepada anaknya yang istri Nabi, Aisyah, apa kebiasaan Rasul yang belum pernah saya lakukan? Oh ada satu bah. Apa? Itu ada orang yang teriak-teriak di pasar, datanglah Abu Bakar. Dia suap perempuan yang teriak-teriak itu. Jangan percaya Muhammad, jangan dekar, dia tukang sihir, pembohong. Begitu disuap,
Ditepaknya tangannya Abu Bakar. Set, kan tunanetra. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang menyuapiku selama ini. Siapa kamu? Kasar betul. Yang selama ini menyuapi saya, lembut caranya. Dia pisahkan yang ada tulang-tulang kurma dengan bukan. Dia kasih saya dengan lembut, tutur katanya baik. Kemudian dia suapi saya dengan bagus. Siapa kamu? Kata Abu Bakar, ya memang bukan saya menyuapimu selama ini. Siapa dia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu hina selama ini. Kenapa dia tidak datang menyuapiku? Baru saja dia meninggal beberapa hari yang lalu. Nangis ini orang Yahudi. Ternyata dialah yang saya hina selama ini, saya maki-maki selama ini. Ternyata dia yang menyuapi saya selama ini. Akhlak Rasul. Nabi kalau diserang pribadinya tidak pernah ngamuk. Tapi ketika Islam yang diserang, perang. Kita beda umatnya. Kalau agama kita dihina, diam. Itu ada urusan ulama. Giliran pribadi, Allahu Akbar. Nabi perang. Perang. Adik-adik dengar nih. Nabi perang. Perang Uhud, perang Badar, perang Farid, perang Handak. Nabi perang. Tapi apa dia bakar rumahnya orang? Tidak. Apa perintah Nabi sebelum perang? Jangan mengganggu hewan, jangan merusak tumbuhan, jangan melukai anak-anak, jangan menyerang perempuan. Itu umat Islam. Jangan kita pergi demo Allahu Akbar. Itu yang teriak Allahu Akbar pada saat membakar, dicari kau nanti malaikat. Kata kira-kira bahasa Allah, cari itu yang teriak-teriak Allahu Akbar. Kenapa dia sebut namaku sambil merusak? Saya aja disebut namaku sambil merusak, saya pasti marah. Dasat Latif, bakar. Saya pasti ngamuk, pencemaran nama baik. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Besar. Lalu kau hina orang, kau bakar rumahnya orang, kau rusak kantor fasilitas umum, Allah pasti marah. Boleh menegur pemimpin, boleh. Orang Islam itu taat pimpinan, tapi ketika pimpinan salah kita luruskan. Tapi cara meluruskannya mencontoh salat jamaah. Kalau imam mestinya ruku, dia sujud. Boleh ditegur? Boleh. Bagaimana? Salah imam. Salah itu. Mestinya sujud, dia pergi naik. Pak imam tahan dulu. Tidak boleh, Pak. Ada orang sholat, salah Pak imam. Langsung di sampingnya dia bilang, Pak imam salah kau. Yang di samping, kau juga salah, kenapa kau ngomong? Dia bilang yang ketiga, kau juga berdua salah, kau sama-sama ngomong. Yang terakhir, yang keempat, dia bilang, untung saya tidak ngomong. Ini makanya tidak boleh semua ngomong ketika berjamaah. Siapa yang ngomong? Dalam fikih sholat jamaah namanya muballagah. Apa itu muballagah? Di samping belakang imam sebelah kanan. Bapak kalau di Masjidil Haram dengar kan? Kalau Imam As-Sudai katakan Allahu Akbar, ada yang teriak di belakang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamd. Rabbana lakal hamd. Muballagah. Siapa muballagah dalam masyarakat? Ini imam, wali kota, gubernur, presiden. Muballagah anggota DPR. Ngomong dong. Jangan ketika wali kota, gubernur, presiden salah, kamu diam karena sudah dapat duit. Ngomong, kenapa? Karena kalau kau tidak ngomong, anak STM yang turun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau pemerintah salah, ditegur, tapi bukan membakar. Apa cara imam menegur? Dia menegurnya dengan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah. Poin ketiga, karena dua penceramah ini hari. Apa terus? Terus? Kok kira saya tukang parkir? Ustaz Bugis ini. Yang satu Ustaz Medan. Ibu tahu enggak persamaan dan perbedaan orang Bugis dengan Medan? Persamaannya sama-sama keras suaranya, ya kan? Perbedaannya orang Medan takut sama istrinya,
Makanya ada disebut polisi Toba. Kalau orang Bugis, tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Bu, poin ketiga. Kok Nabi bisa menghadapi tekanan hidup? Tidak pernah galau, tidak pernah membantang, tidak pernah membakar, tapi sukses dalam menghadapi begitu banyak tekanan hidup. Apa beliau pegang? Dua. Ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Allah yang selesaikan. Ustadz, suami saya jelek. Sabar. Jodohmu. Allah Maha tahu itu yang terbaik. Kenapa Ustadz? Waktu dia baru menikah, baik betul. Sekarang kok bikin bete Ustadz. Ya sabar ibu. Kenapa? Karena kalau dia gagah ibu, dia malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Ya kan Allah Maha Adil. Ustadz, suami istri saya kok cerewet betul. Waktu baru menikah Ustadz, waduh cantik, sekarang makin, aduh, tidak tahu dilihat dari mana dia menari Ustadz. Samping kanan memusingkan, tatap dari kiri, aduh hancur. Pandang tanpa atas lebih hancur lagi Ustadz. Salah bapak, kenapa? Perempuan tergantung pengurusan suami, biaya perawatan kurang. Iya toh, biaya perawatan kurang. Iya bu, bu. Bapak-bapak, mau tahu rahasianya perempuan kalau suka ngomel? Ya, ini kata Nabi, dua penyebab perempuan suka ngomel. Satu, jarang kau puji. Nabi itu bu, ahli dan romantis dalam membahagiakan istri. Beliau mandi junub sama istrinya. Mandi junub sama istri. Waktu saya pengantin baru, saya juga mandi junub sama mamanya Cek. Sekali sudah ada anak, dia bilang, Ustaz mandi junub, geli. Tapi Rasul sampai usia senja, Masya Allah. Maka bapak-bapak, kalau istri tidak suka ngomel, ngamuk, pasti suaminya jarang memuji. Bahkan begitu hebatnya kekuatan memuji istri, suami boleh bohong untuk memuji istrinya. Makin cantik kau sayang. Padahal dia tahu kita bohong. Dan hebatnya tetap dia senang. Saya tahu kau bohong bang, tapi tidak apa-apa, senang aja saya bang. Itu pak, bohongnya seorang suami membahagiakan istri boleh. Bahkan bapak dosa kalau terlalu jujur. Kok makin tua kau dek? Kau juga makin jelek saya lihat. Itu jujur yang tidak boleh seperti itu. Boleh bohong. Puji. Nabi tidak ada nama istrinya dipanggil. Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah, begitu romantisnya Nabi, beliau panggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Karena kenapa? Memang pipinya Aisyah merah delima di depan Rasul kalau tersipu malu. Coba, meskipun bapak-bapak ini sudah uzur, sudah muka-muka sakaratil maut ya, sudahlah, tetap puji istri ya. Ya, wahai istriku yang termancung hidungnya. Hidungnya tidak mancung Ustaz, ya giginya lah kau lihat. Wahai istriku yang giginya yang mancung Ustaz. Ya carilah yang baik, mana yang bagusnya. Masa tidak ada satu sisi pun yang jelek? Masa dari ujung rambut sampai ujung kaki, masa tidak ada satu sisi yang baik? Yang terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam dipanggil Blacky. Masya Allah. Ya, memuji istri. Dan Nabi ketika marah Aisyah, beliau tidak pernah respon dengan emosi. Masih ingat ketika Rasul tidur bersama Aisyah? Aisyah istri beliau yang paling muda dan perawan, tidur bersama Nabi. Nabi bersabda,
Seolah-olah ada telapak kakinya Khadijah. Bayangkan ibu, ibu lagi tidur bersama suami, lalu yang disebut suami istri kedua. Senyum ndak bu? Senyum ndak? Aisyah juga begitu, cemburu Aisyah, bangun dan berkata, ya Rasulullah, kenapa sih Rasul tidur sama saya tapi yang diingat Khadijah? Apa sih kelebihan Khadijah dari saya ya Rasul? Khadijah kau nikahi sudah 2 kali janda, saya kau nikahi dalam keadaan perawan. Khadijah kau nikahi lebih tua, saya lebih muda. Apa kelebihan Khadijah ya Rasul? Nabi tidak marah dan hanya tersenyum dan berkata, ya Humairah, kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika Khadijah tidak ada orang percaya kepadaku, dialah orang pertama yang percaya kenabianku. Ketika orang memboikot saya selama 3 tahun, tidak boleh Bani Hasyim berekonomi, berbisnis, Khadijah habis hartanya untuk menopang saya punya hidup. Bangun Nabi lalu sholat, mengadu kepada Allah dalam sholat hajatnya. Ya Allah, Engkau yang mencebolak balikkan hati, pelihara hatiku, berikan saya kemampuan untuk adil kepada istri saya. Coba kalau kita ditunjuk-tunjuk, apa kau tidak bisa bandingkan, kamu suka ngomel. Oh, Rasul tidak begitu bu. Itulah Rasulullah. Yang kedua, sebab perempuan suka ngomel, kata Nabi apa? Jarang kau beri hadiah. Itu. Maka bapak-bapak kalau pulang kerja, singgahlah beli nasi bungkus. Ya, belikan apa kek? Ya. Suatu ketika ibu, saya pulang ceramah dari Malaysia. Berhari-hari. Saya pulang, saya bawakan istri saya emas. Gelang tebal, agak tebal dan kalung. Gembira sekali. Berkaca-kaca matanya terharu. Terima kasih Ustaz. 1 bulan kemudian dia tahu itu palsu. Astagfirullah. Dia marah sama saya. Demi ternyata ini palsu Ustaz. Kenapa kau tahu? Dia bilang teman saya bilang palsu ini. Saya bilang, saya dari mana saya mau dapat belikan kau emas begitu? Saya penceramah, bukan kontraktor, bukan pengusaha. Ya, mana saya bisa belikan kau emas besar begitu asli? Meskipun itu palsu, cintaku murni 24 karat. Wah. Lalu saya peluk lagi dia sambil saya bilang, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Wah, dia senang.